Silsilah Kyai Haji Rafi'i Bustul Ulum Sumur Anum Angsanah Pelengaan Pamekasan. Pesantren yang berdiri hampir bersamaan berdasar ada buaki beberapa tahun sebelumnya. Kelaban Nahdlatul Ulama Panika aropaki peninggalan salah satu ulama di Pamekasan yang kira dintoh Kyai Haji Rafi'i. Beliau aropaki salah satu tokoh sengapti masa odiin ni idealur jihad ben keilmuan. Pesantren buah tangan Kyai Rafi'i Panikah seanyamah Bustanul Ulum Sumber Anom. Lokasi pesantren berada di kampung Sumber Anom Tisa Angsanah, Kecamatan Pelengaan, Pamekasan. Di kampung Panikah Kyai Haji Rafi'i aropaki pendatang dalam buku saku mengenal sosok Kyai Haji Rafi'i ben sejarah berdirinya pondok pesantren Bustanul Ulum Sumur Anum Angsanah Pelengaan Pamekasan. Kyai Haji Rafi'i sebut berasal dari Beringin Lau Somper. Beliau putra kedua dari Kyai Masri'a alias Kyai Haji Tubat bin Kyai Haji Hasan. Sebelum ditempati Kyai Rafi'i, Sumber Anum Angsanah lamba aropaki lokasi seangker. Tempat mereka hanya dihuni alas belukar. Karena angker atau seanako tak ada orang sebengal lebat di tempat panikah. Namun atas upaya Kyai Tubat ben Kyai Rafi'i ben kelabar kehendak Allah Subhanahu wa taala tempat seikeui orang panikah makin malah teti pusat perkumpulan orang-orang sehaus ilmu. Di samping sang ayah, salah satu tokoh senorok berperan penting hingga dito Kyai Haji Sirajuddin Petet. Kyai Haji Sirajuddin Panikah menantu Kyai Tubat atau tretan epar Kyai Rafi'i. Bahkan Kyai Sirajuddin Panikah seturut menyertai Kyai Rafi'i dalam menuntut ilmu termasuk saat munduk neng Mekah seabidah petong tahun. Al-Kisah proses awal pembabatan wilayah anyar Panikah penuh perjuangan. Kyai Haji Rafi'i mengawalinya kelaban mendirikan telem sesederhana. Seampun pekan itu beliau mendirikan sebuah masjid sedukung oleh masyarakat setempat. Saya sangat peduli. Konon informasi beberapa sarana dan prasarananya muntut dari Beringin atau tempat asal Kyai Haji Rafi'i. Berdirinya Masjid Panikah awalnya kegiatan dakwah. Diawali dengan dakwah transfer ilmu semacam embiro dari pondok pesantren seberdiri sampai Samangken Panikah. Dalam catatan Pompes Bustul Ulum peristiwa itu terjadi pada tahun 1900 Masehi. Tahun Panikah lantas teti tahun berdirinya Pompes Bustul Ulum. Meski berdasar pendapat berdirinya Pompes Panikah pada tahun 1920 Masehi. Namun tahun 1900 sepertinya lebih kuat karena angka tersebut terukir neng salah satu tembok masjid.
tumbuh kembang. Periode awal pesantren Panikah ia sekelaban kegiatan majlis silaturrahim. Selanjutnya berkembang tetih majlis ilmu. Nengkala kak dito dibentuk juga jamaiyah solawat Jailani atau saya sebut sebelesan. Jemaiyah kak dito awal itu tempat dekat dito Roma itu lemah. Kak dito itu lemah Haji Sirat di Ibung Lateh. Sibed nang Ibung Lateh ide jenah pondok Sumber Anom. Sekitar 1140 tong Kiai Haji Rafi'i mulai aktif dan kegiatan Nahdlatul Ulama atau NU. Kalau kat dito memang program ke-NU-an digerakkan dari Sumber Anom. Kalau kat dito juga suasana kental dengan aksi perlawanan fisik melawan penjajah Belanda. Kiai Haji Rafi'i perhatiannya terbelah. Aktivitasnya tak hanya di wilayah internal, namun juga banyak di luar pesantren. Nampak boleh Kiai Haji Rafi'i Arupaki salah satu pimpinan pasukan Sabilillah. Setunggu riwayat seterjadi cerita kak dito. Kiai Jadin Bung Lateh ada bu dekat masyarakat Bunangkah. Kami ulang, Kiai Jadin Bunangkah ada bu. Debun sekali itu. Laku bekal kedatangan tamu seorang panglima. Kelabar kak dinto masyarakat Bunangkah langsung akompol. Kalaban barisan-barisan kangkui nyambut tamu kak dinto. Ternyata tamu serabu kak dinto isampur kelaban penuh kehormatan. Masya Allah, Kiai Haji Rafi'i Sumber Anom angsana. Tor juga tahun kak dito Kiai Haji Rafi'i banyak nerima sentreh dari angsana maupun dari luar. Tahun kak dito juga membedaki kajian kitab sebenarnya melalui slogan tadarus berkegiatan keagamaan lainnya. Masih sangat sederhana. Santri juga sekapinah menetap tapi beda senyolok atau tak mukim. Senyolok berasal dari Beringin, tempat asal Kiai Haji Rafi'i. Sampun Panikah dibantu beberapa tokoh bermasyarakat setempat. Kiai Haji Rafi'i apeti bangunan pondok sederhana. Saya sahabat neng murah telemah atau hingga ditoh semak ben songai. Tahun 1900 seket petok jumlah santri berkisar 30-an. Kegiatan pengajian paring Kiai Haji Rafi'i hampir sehari semalam. Masya Allah. Dimulai dari jam kolbelu istiwa ngaji Al-Quran. Setengah jam kemudian di ISE kelaban ngaji kitab salaf Akatia Safina Sulam ben Bidayah. Halqa dintoh berlangsung sampai masuk solat asar, solat duhur. Masuk solat duhur. Pasca solat duhur berjemaah pengajian kitab Safina Sulam lanjut aki. Di malam selesai samarina maghrib santri wajib aki ngaji Al-Quran. Selanjut aki kelaban solat isya berjemaah. Seampunah kak ditoki Haji Rafi'i abri tausiah dek ke santri setingkatan lebih tinggi
ilajur aki kalaban ngaci kitab kifayah ben bidaya. Kegiatan malam kak dito itu top pukul 11.30. Kalaban macah selawat naria. Saya sebut aki kalaban gerak batin. Kiai Rafi'i juga tidak lantas alergi kalaban pendidikan formal atau umum. Beliau lantas mendirikan MWB atau Madrasah Wajib Belajar. Seingkah tahun 1909 akhirnya baru beliau di gedung pertama. Sepeninggal Kiai Haji Rafi'i pada tahun 1900